Suatu ketika, di pulau kerajaan Delolia, hiduplah seorang raja muda dan karismatik bernama Theodore. Theodore mencintai rakyatnya dan selalu berusaha membuat rakyat kerajaannya bahagia. Delolia adalah sekelompok pulau dengan ekonomi kaya yang dipenuhi dengan pedagang yang berdagang di dalam kerajaan dan tetangga mereka. Raja sering pergi ke kerajaan dengan pengawalnya yang paling setia, yaitu John. Theodore akan menyamar sebagai pedagang. Teman lama John, Ted, dan bersama-sama mereka akan melakukan pekerjaan keliling kerajaan. Beginilah Theodore tahu cara terbaik untuk membuat rakyatnya bahagia. Hei, Marty. Hei, Ted. John sedang menunggumu. Dia menemukannya. Terima kasih, Marty. Kita telah menangkap binatang buas yang menjadi penyebab semua kekacauan di kerajaan. Tapi aku harus katakan, ini bisa lebih sedikit bising. Baiklah. Benda apa itu? Aku percaya itu adalah musang. Hei, siapa yang kau panggil Hal? Keluarkan aku. Aku dengan hal semacam apa aku? Dia berbicara. Oh ya, kau memang pintar sekali. Hah? Namaku adalah Freddy. Aku menjadi boneka kecil berbulu ini oleh penyihir jahat Alistair. Aku hanya mencoba untuk mendapatkan makanan ketika kau menjebak aku di sini. Sekarang keluarkan aku dari sini sehingga aku bisa kembali dan membuat penyihir tua itu mengubahku kembali. Tapi di musang kecil. Aku bekerja dari sebuah teman. Raja Darius. Ya, Alistair melanturkan mantra ke semua tukang emas untuk membawa semua emas itu kepadanya dalam berbagai bentuk. Ini membuat orang-orang lain miskin dan tidak bahagia. Mantra itu entah bagaimana membuatku lelah dan aku mencoba lari. Tetapi sebelum aku bisa, Alistair menemukanku dan mengubahku menjadi seperti ini. Oh, itu buruk sekali. Itu benar. Aku akan menemukannya dan membuatnya membayar. Bolehkah aku membantumu? Kau? Kau dan pasukan apa? Jika ada orang yang bisa membantuku, itu adalah raja. Aku dengar dia pria yang baik. Aku... Tuan, aku pikir kau harus memikirkannya dulu. Zarim itu bagimu dan ayahmu selama bertahun-tahun. Apakah kau benar-benar ingin ke sana dan berkelahi? Oh, jangan khawatir, John. Dia bahkan tidak akan tahu. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan di sana? Oh, jangan khawatir. Namaku Ted, dan ini John. Kami akan membantumu. Ayo pergi. Ted dan John membawa Freddy kembali ke kastil ke kamar raja. Ini. Apa yang kita lakukan di sini? Bagaimana jika raja tahu? Kemana kau akan pergi? Oh, jangan khawatir, Freddy. Hah? Halo, Freddy. Salam yang mulia. Maafkan aku karena datang ke kamarmu. Freddy, ini aku, Ted. Juga dikenal sebagai Raja Theodore dari Delolia. Oh, rajaku. Aku minta maaf atas caraku berbicara kepadamu sebelumnya. Tidak masalah. John akan menunjukkanmu kamarmu di mana kau bisa beristirahat. Besok saat matahari terbit, kita akan pergi. Woohoo! Oke. Lewat sini. Aku harap Theodore melakukan. Aku hanya tak akan melewati gerbang. Aku memiliki cara yang sempurna. Raja Darius terobsesi dengan emas. Kita bisa menyamar sebagai pandai emas dan memikat sang putri ke kapal. Dan kemudian menuntut raja untuk membebaskanku sebagai gantinya. Freddy menjelaskan seluruh rencana kepada John yang cukup terkesan. Pagi berikutnya, mereka pergi ke kapal dan memberitahu Raja Theodore tentang rencana mereka dan mereka berlayar ke kerajaan emas. Kita akan berlayar ke laut yang tidak dikenal.
Kami bawa putri ke kapal, mereka mengubahku. Ayo kita masuk. Aku cukup lapar. Oh, apa itu? Itu adalah lukisan Tuan Putri. Putri Sofia. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat sepanjang hidupku. Sekarang aku ingin membawanya kembali ke kerajaan dan menghabiskan waktu bersamanya. Aku akan menjaganya seperti ratu. Daratan, oh! Aku melihat kerajaan emas. Haha, hebat! Trio itu pergi ke kastil dan juga ke aula. Aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Kami datang membawa hadiah untuk Tuan Putri dan juga Raja. Oh, sebentar. Aku akan segera memberitahu Raja. Kemana Freddy pergi? Sementara itu, ketika John dan Ted menunggu untuk bertemu Raja Putri, Freddy berlari ke kamar penyihir untuk menemukan cara untuk mengubah dirinya. Di mana? Di mana tongkat sihirnya? Wah, lihat siapa ini. Lari! Tidak secepat itu, beku. Akhirnya aku mendapatkanmu. Oh tidak, jangan kandang lagi. Raja Zarius dan Putri Sofia akan bertemu denganmu sekarang. Ya, tentang waktu. Ayolah, John. Salam yang mulia. Yang mulia, tukang emas yang aku ceritakan. Selamat datang. Tukang emas selalu diterima di kerajaanku. Dan ini untuk sang putri. Ya ampun, ini cantik sekali. Malaikat untuk malaikat. Dan kita punya lebih banyak artefak emas di kapal, Nona. Akan lebih mudah bagimu untuk memilihnya. Bisakah aku pergi, Ayah? Aku mohon. Omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan kapal orang asing. Tidak. Ayolah, Ayah. Itu akan membuatmu memiliki emas lebih banyak lagi. Aku mohon, Ayah. Baiklah, baiklah. Tapi tidak sendiri. Kau yang di sana. Pergilah dengan sang putri ke atas kapal. Ya, yang mulia. Yang mulia, apa kau melihat Freddy? Dia hilang. Oh, jangan khawatir, John. Dia pasti kembali ke kapal. Ketika Ted dan John membawa putri ke kapal, Raja memanggil salah seorang menterinya dan memintanya untuk mencari tahu siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Siapa pria itu dan kenapa dia begitu terlihat tidak asing? Segera cari tahu. Iya, yang mulia. Sementara itu, sang putri sangat gembira melihat berbagai artefak emas di dalam kapal. Oh, wow, cantik sekali. Aku ingin ini, dan ini juga. Pergi dan siapkan semuanya. Kami akan segera menurunkannya. Terserah kau, yang mulia. Rencananya berhasil, Tuan. Iya, tidak ada waktu. Kita harus segera pergi sekarang. Tapi bagaimana dengan Freddy? Kita tidak punya banyak waktu. Ayo pergi. Ini sangat jauh lebih baik daripada Golden Mall. Ada begitu banyak hal kecil yang lucu di sini. Aku ingin tahu mana itu berada. Apa? Tidak! Tolong! Ted pergi kepadanya dan menjelaskan seluruh situasi kepada sang putri. Dia bercerita tentang identitas aslinya dan tentang Freddy dan juga mantra yang diletakkan di seluruh kerajaan. Oh, putri, aku telah jatuh cinta padamu saat aku melihatmu. Apakah kau ingin membantuku menyelamatkan temanku dan menjadi ratuku?
Jantung Putri Sofia melunak dan dia setuju untuk membantu Raja Theodor. Aku tidak tahu tentang mantra. Ini sungguh mengerikan. Aku akan mengirim catatan sendiri ketika kami sampai di sana. Penjaga kerajaan melihat kapal di laut pergi, lalu memberitahu raja, dan raja sangat marah. Apa? Aku ingin tahu siapa pria itu sekarang. Itu tampaknya kapal itu milik Raja Theodor dari Delolia. Raja Theodor, di mana si penyihir? Aku ingin bertemu dengannya. Sang raja pergi ke kamar penyihir dan mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi. Dia memerintahkannya untuk membaca mantra di kapal untuk membawa putri kembali. Yang mulia, aku punya 2 kutukan luar biasa yang akan menghancurkan raja. Lanjutkan. Pertama, saat raja turun dari kapal, kuda kerajaan akan menunggunya. Saat dia menunggang kuda, kuda itu akan pergi bersamanya, membawanya jauh sekali dan tidak pernah kembali. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah jika orang lain menakuti kudanya tanpa memberitahu raja, atau mereka akan membeku selamanya. Hebat sekali. Dan jika itu tidak berhasil, maka kutukan yang kedua pasti akan terjadi. Dan apakah itu? Kau akan menyerahkan mantel emas ini kepadanya sebagai persembahan perdamaian. Dan ketika dia mengenakan ini, dia dan seluruh kerajaannya akan berubah menjadi batu. Jika ada yang beritahunya tentang kutukan ini, mereka akan berubah menjadi batu dalam sekejap. Bagus sekali, Alstir. Ayo, mari kita pergi ke dermaga sekarang. Oh tidak, aku harus memberitahu mereka. Tongkatnya. Aku harus dapatkan itu. Oke, sekarang bagaimana cara kerjanya? Open sesame. Aha, berhasil. Salasim salasum. Hehe, hebat. Sekarang aku harus memperingatkan John. Freddy melambaikan tongkat dan dengan kepulan asap, dia menghilang di udara. Sementara itu, kapal sudah meraih di Delolia. Raja memanggil seorang utusan untuk mengirim pesan kepada Raja Zarius. Aku harap Freddy baik-baik saja di sana. Hei, Johnny. Siapa kau? Ini aku, Freddy. Dengarkan, kita tidak punya banyak waktu. Raja memberitahu Elstir yang jahat. Freddy memberitahu John tentang semua yang telah ia dengar dan memperingatkan tentang kutukan. Dia mengatakan kepadanya bahwa kalau ada yang memberitahu raja, mereka akan berubah menjadi batu. Saat itu, ketika Freddy memberitahu John tentang segalanya, seekor kuda yang tampak cantik berjalan di hadapan raja. Akhirnya, kuda ini akan luar biasa membawa kita kembali ke istana. Baru saja ia hendak menunggang kuda, John memukul gong yang dibawa melewatinya. Ini membuat kuda menjadi takut dan melarikan diri. Kasar sekali. Bagaimana bisa John melakukan itu pada raja? Tidak masalah. John adalah hambaku yang paling setia. Aku yakin dia punya alasan. Menjaga kesejahteraan raja dalam pikiran. Phew, itu hampir saja. Raja dan putri pergi ke sana. Seorang utusan mendekati John dan memberitahunya tentang kedatangan Raja Zarius. Dia di sini, benarkah? Iya, Tuan. Dia bilang dia datang dengan damai membawa hadiah untuk raja dan calon mempelai. Itu aneh sekali. Halo, Raja Theodor. Salam. Salam, Tuan. Aku datang membawa hadiah. Terimalah mantel emas ini. Sudah menjadi tradisi dalam keluargaku, di mana pengantin pria memakai mantel emas ini sebagai tanda kekuatan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Wow, itu luar biasa. Aku akan merasa terhormat. Ayolah, coba kenakan. Tepat ketika Raja Theodor hendak mengenakan mantel emas, John melompat ke arahnya dan menarik mantel dari lengannya, lalu melemparkannya ke tanah, menyebabkan percikan besar dan asap keluar dari mantel itu. Apa yang terjadi? Beraninya kau mengejek tradisi keluarga kami. Ini adalah sebuah aib.
Apakah kau hanya akan membiarkannya mengabaikan pusaka keluarga kami? Dia benar, John. Jangan tinggalkan aku pilihan selain memberimu tuduhan terburuk yang pernah ada. Kau sekarang dibuang dari kerajaan Delolia seumur hidup. Tidak, ini semua salahku. Jika harus ada yang pergi, maka akulah yang harus pergi, rajaku. Aku pikir aku harus memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu ini. Kau baru saja mendapatkan hidupmu kembali. Sebelum aku pergi, bolehkah aku mengucapkan beberapa kata terakhir? Iya, silakan. Semua yang aku lakukan sebelumnya adalah untuk menyelamatkanmu dari mantra yang Raja Zarius telah berikan padamu. Kuda yang dikejar dengan suara gong, jika kau menungganginya, itu akan membawamu jauh sekali dan tidak akan pernah kembali. Dan mantel emas itu bukan pusaka keluarga. Mantel itu, seandainya kau mengenakannya, itu akan mengubahmu dan seluruh kerajaan menjadi batu. Aku melakukan ini untukmu, bangsawanku. Raja. Oh tidak, John. Hambaku yang paling setia. Apa yang aku lakukan? Ayah, teganya kau melakukan itu. Ayah, kemana dia pergi? Sepertinya dia melarikan diri. Oh, John yang malang. Sekarang harus... Oh, tunggu. Aku punya tongkat Alistair. Kenapa aku bisa lupa itu? Salusum salasim. Hidup yang dikorbankan dikembalikan padanya. Dan dengan angin sepoi-sepoi, John yang setia membuka matanya dan baik-baik saja sekali lagi. Oh, terima kasih temanku. Setidaknya itu yang bisa kulakukan untuk teman yang berusaha keras untukku. Dan untukku juga. Kau adalah orang yang paling setia yang pernah aku miliki. Mulai hari ini, kau bukan lagi seorang pelayan, melainkan seorang teman. Aku punya satu syarat. Hanya jika kau bisa mengembalikan Freddy menjadi musang. Begitulah menjadi teman.